Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mega untuk kita semua. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang hubungan agama, hubungan umat dan penguasa dalam teori politik Islam. Nah, sebelum lebih lanjut ke materi, perkenalkan kami dari kelompok 9. Yang pertama saya Hafiz Amalid sebagai moderator. Selanjutnya ada Alam Pertama Hidayat, ketiga ada Nunggal Dwi Putra, keempat ada Gina Aziza, kelima ada Fenelda, dan terakhir ada Irma Suryani. Nah, dalam penjelasan ini kami akan menjelaskan beberapa topik. Yang pertama ada kewajiban umum masyarakat, kedua ada penjelasan tentang umat, penjelasan tentang penguasa, hubungan umat dan penguasa, dan contoh antara hubungan umat dan penguasa itu sendiri. Nah, lebih lanjut, untuk pemateri pertama akan dijelaskan oleh Fenelda tentang kewajiban umum di masyarakat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kewajiban umum masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap masyarakat memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan serta ketertiban umum, seperti dengan tidak melakukan perbuatan yang menyimpang. Masyarakat wajib menaati berbagai peraturan yang berlaku, peraturan yang ada untuk ditaati. Masyarakat wajib menghormati orang di lingkungan sekitar. Saling menghormati dan tahu tata krama akan membuat lingkungan sekitar semakin nyaman untuk ditinggali. Masyarakat wajib menjaga toleransi antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat yang berbeda seperti latar belakang, suku, agama, dan budayanya. Seperti yang kita ketahui juga bahwa Islam merupakan satu agama yang sempurna, yang mempunyai kelengkapan ajaran di semua segmen kehidupan manusia. Apabila dikaitkan dengan teori politik Islam, yang mana dalam bidang praktik kenegaraan, umat Islam berkewajiban untuk melaksanakan sistem politik Islami sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin. Pandangan ini menghendaki agar negara menjalankan dua fungsi secara bersamaan, seperti fungsi lembaga politik dan fungsi keagamaan. Umat Islam wajib menyibukkan diri dalam menggeluti masalah-masalah politik internasional ataupun regional, sehingga paham akan fakta politik yang sedang terjadi dan mampu mengambil sikap berdasarkan mabda Islam untuk memelihara kepentingan umat dan daulah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian umat dalam teori politik Islam. Secara umum, kata umat berasal dari bahasa Arab yaitu ummah. Dalam bahasa Indonesia, bentuk serapan dari kata ummah yaitu umat, yang artinya sebagai para pemeluk atau penganut suatu agama, baik itu agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lainnya. Sehingga umat dipakai sebagai kata untuk menyebutkan para pemeluk agama. Dalam bahasa Arab sendiri, kata umat berasal dari kata am yang mempunyai arti berniat atau bermaksud. Dalam konteks agama Islam, umat dapat diartikan sebagai sebaran umat Islam atau kumpulan orang-orang yang beriman atau ummatul mukminin. Sehingga umat dapat diartikan sebagai orang-orang beriman yang menganut atau memeluk agama Allah, yaitu agama Islam. Dalam artian lain, ummah dapat diartikan sebagai rumpunan kebudayaan masyarakat muslim di berbagai tempat yang saling memberikan keharmonisan dan bersifat saling melengkapi. Dalam Al-Quran terdapat beberapa makna ummah. Yang pertama itu umat dalam artian sebagai bangsa. Yang kedua, umat dalam artian sebagai sekelompok manusia. Yang ketiga, umat dalam artian agama. Yang keempat, umat dalam artian kurun waktu atau periode sejarah. Yang kelima, umat dalam artian komunitas keagamaan. Dalam teori politik Islam, umat dimaknai sebagai seseorang atau sekelompok orang-orang yang beriman yang berada di seluruh dunia yang memeluk atau menganut agama terutama agama Islam. Dalam konsep tradisional, umat atau ummah tidak hanya diartikan sebagai religius saja, tapi juga dimaknai sebagai sosial terma. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai pengertian umat dalam teori politik Islam. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Gina Aziza akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pengertian penguasa dalam teori politik Islam.
Penguasa secara sederhananya dapat diartikan sebagai seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan. Kekuasaan dapat diartikan sebagai pengaruh yang dapat diberikan seseorang atau kelompok orang tersebut untuk menyuruh atau memerintah orang lain untuk melaksanakan keinginannya dengan tujuan tertentu. Dalam konsep penguasa yang ada dalam Islam tidak terlepas dari pengaruh Nabi Muhammad SAW karena beliau juga berperan sebagai penguasa di samping sebagai nabi dan rasul, sehingga terdapat banyak sumber inspirasi sebagai perundang-undangan Islam. Di dalam kalangan intelektual Islam terdapat 3 teori besar yang dikaitkan dengan konsep penguasa. Yang pertama yaitu konsep teori ketuhanan. Teori ini mengatakan bahwa kekuasaan yang dipegang oleh penguasa sesungguhnya berasal dari Tuhan, dan ia hanya memimpin kaum tersebut hanya berdasarkan kehendak Tuhan yang ada dalam agamanya. Dengan kata lain, penguasa bertahta dengan kehendak Tuhan sebagai pemberi kekuasaan kepadanya. Lanjut teori kedua yaitu teori kekuatan. Teori ini mendasarkan kekuasaan berdasarkan daya saing, yaitu pada orang yang menang. Jadi negara dibentuk oleh orang yang menang dan masyarakat mengikuti pemimpin yang menang, dan hukum dibentuk berdasarkan pemimpin yang menang dalam persaingan. Namun penguasa yang menang ini harus memiliki visi yang baik, yaitu mencegah terjadinya perbuatan yang aniyah dan memimpin untuk kebersamaan. Lanjut, yang terakhir yaitu teori kontrak sosial. Teori ini didasarkan oleh perjanjian masyarakat, yang berarti kekuasaan berasal dari rakyat, dan legitimasinya berasal dari perjanjian masyarakat. Sehingga penyerahan kekuasaan terjadi karena kehendak masyarakat itu sendiri kepada pemimpin tersebut. Berdasarkan 3 teori yang telah saya jelaskan, sebagian besar kaum intelektual Islam berpihak pada teori kontrak sosial. Mereka setuju bahwa proses kekuasaan itu terjadi atas adanya persetujuan dari masyarakat dan pemberi legitimasinya yaitu masyarakat. Sebab menurut mereka, gagasan terbentuknya negara yaitu karena berkumpulnya manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk politik dalam suatu tempat dalam rangka bekerja sama dan membentuk tujuan yang telah ditetapkan bersama, sehingga dibutuhkan satu penguasa untuk menggiring masyarakat mencapai tujuan tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan umat dan penguasa dalam teori politik Islam. Dalam Islam, rakyat selaku anggota masyarakat dan pemerintah selaku penguasa yang mengurusi berbagai problem rakyatnya adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Berbagai program yang dicanangkan oleh pemerintah tak akan berjalan dengan baik tanpa ada dukungan dan sambutan ketaatan dari rakyat. Berbagai problem yang dihadapi oleh rakyat juga tidak akan usai tanpa kepedulian dari pemerintah. Gayung bersambut antara pemerintah dan rakyatnya menjadi satu ketetapan yang harus dipertahankan. Ka'ab al-Akhbar rahimahullah berkata, perumpamaan antara Islam, pemerintah dan rakyat laksana kemah, tiang dan tali pengikat. Berikut pasaknya, kemah adalah Islam, tiang adalah pemerintah, sedangkan tali pengikat dan pasaknya adalah rakyat. Tidaklah mungkin masing-masing dapat berdiri sendiri tanpa yang lainnya. Penguasa dan rakyat bagaikan jiwa dan raga. Penguasa harus dapat merasakan apa yang dirasakan oleh rakyatnya. Ketika rakyatnya menderita sebagai akibat dari krisis multidimensional yang berkepanjangan, penguasa harus siap untuk menderita bersama-sama dengan rakyat dan bersama-sama berusaha bangkit dari krisis. Begitu juga dengan meraih kemenangan dan kesenangan, penguasa harus dapat membaginya secara adil kepada seluruh rakyatnya, sehingga rakyat dapat ikut merasakan dan menikmati jerih payah mereka. Apabila penguasa dan rakyat dapat menyadari peran dan tanggung jawabnya masing-masing, tentunya kemakmuran akan dapat terwujud. Kemakmuran yang diharapkan adalah yang adil, merata, dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Penguasa juga harus dapat pencerna aspirasi rakyat yang dapat memajukan bangsa, meski datangnya dari rakyat kalangan bawah sekalipun. Penguasa harus peka dan segera mengambil kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan.
Dalam posisi tersebut, penguasa jangan sampai ragu-ragu dalam mengambil tindakan selama tindakannya masih dalam jalur yang benar. Sikap transparan dari penguasa pun sangat dibutuhkan supaya rakyat dapat melihat kinerja penguasa dan sekalipun dapat mengingatkan ketika penguasa sudah keluar dari aturan yang benar. Kedekatan dan tanggung rasa antara penguasa dan rakyatnya seperti inilah yang akan menjadikan suatu bangsa menjadi adil dan makmur. Al-Ghazali mendukung semboyan yang menyatakan bahwa kepala negara atau sultan merupakan bayangan Allah di atas buminya. Karena itu, rakyat wajib mengikuti dan menaatinya, tidak boleh menentangnya. Untuk itu, menurut Al-Ghazali, dalam kenyataannya, Tuhan memilih dia antara cucu-cucu Adam menjadi nabi-nabi, para pemimpin. Para nabi bertugas membimbing rakyat ke jalan yang benar, dan para raja atau kepala negara mengendalikan rakyat agar tidak bermusuhan sesama mereka. Dan dengan kebijakannya, ia mewujudkan kemaslahatan rakyat. Pendapat Al-Ghazali tersebut dapat dipahami bahwa kekuasaan itu muqaddas atau suci, karena rakyatnya wajib menaati segala pemerintahannya. Sistem pemerintahan seperti itu hampir sama dengan teori kenegaraan yang berdasarkan atas ketuhanan atau teokrasi. Walaupun demikian, teokrasi Al-Ghazali berbeda dengan teori ketuhanan yang diformulasikan dalam teori Barat. Dalam teori ketuhanan, kekuasaan berasal dari Tuhan. Penguasa bertahta atas kehendak Tuhan berbagai pemberi kekuasaan kepadanya. Teori kekuasaan ini merupakan suatu teori yang menyatakan kekuasaan politik diperoleh melalui kekuatan dalam persaingan antar kelompok. Baiklah, saya akan lanjutkan pembacaan materi dari kelompok kami, yaitu contoh hubungan penguasa dan umat menurut teori politik Islam. Penguasa dan umat dalam Islam merupakan dua hal yang tak dapat dipisahkan dan saling membutuhkan satu sama lain. Seorang penguasa harus dapat merasakan kesusahan yang dialami oleh masyarakatnya dan membantu dengan segenap kekuatannya untuk melepaskan masyarakat tersebut dari masa-masa sulit. Pada konteks saat ini, halnya dapat berupa seorang pemegang kekuasaan pada pemerintahan atau pejabat pemerintahan langsung turun ke lapangan dan memberikan dana bantuan kepada korban musibah, fakir miskin, dan juga mereka yang membutuhkan. Bantuan tidak hanya harus berupa dana ataupun uang, tapi juga berupa bantuan logistik dan bantuan-bantuan sosial lainnya yang pada intinya bertujuan untuk meringankan masalah yang dialami oleh masyarakatnya. Penguasa ideal dalam Islam juga dituntut untuk mampu mendengar aspirasi dari masyarakatnya dan transparan dalam bekerja. Mengatasi keluhan masyarakat merupakan hal terpenting dibandingkan menjalankan kepentingan pribadi ataupun memenuhi kepentingan golongan. Transparansi merupakan hal yang penting agar masyarakat dalam menilai kinerja program penguasa dan merasa diikutsertakan dalam pemerintahan yang berjalan. Hal-hal tersebut akan membangun suatu hubungan harmonis antara penguasa yang menjalankan roda pemerintahan dan umat atau masyarakat yang dikelola oleh pemerintah tersebut, sehingga terbentuk suatu hubungan di mana kedua belah pihak saling mempercayai dan saling bekerja sama dalam menjalankan negara atau kekuasaan yang ada. Sekian dari saya, terima kasih.